Baik, selamat datang di channel YouTube Dewi Armita Basri. Kali ini kita akan membahas mengenai operasi pemangkatan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai perkalian bilangan pangkat. Tapi sebelum itu, teman-teman harus paham dulu yang mana dimaksud dengan bilangan pangkat. Oke, di kotak hitam ini adalah bentuk umum dari bilangan yang berpangkat. A ini dimaksud dengan bilangan pokok, sedangkan M itu adalah pangkat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkalian bilangan pangkat. Kotak biru adalah rumus dari perkalian yang memuat bilangan yang berpangkat. Teman-teman harus ingat bahwa operasi perkalian bilangan pangkat itu bisa dilakukan ketika bilangan pokoknya sama. Nah, pada kotak biru ini dia dapat dilihat bahwa bilangan pokoknya itu adalah A. Karena sama, maka bisa dilakukan operasi A pangkat M dikalikan A pangkat N. Karena basis atau bilangan pokoknya sama, maka kembali tuliskan A. Kemudian, jika ada operasi perkalian pada bilangan pangkat, maka kita fokus ke pangkatnya itu dijumlahkan. Oke? Jadi, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya akan dijumlahkan ketika ada perkalian, tetapi bilangan pokoknya itu harus sama. Oke. Selanjutnya kita lihat contoh untuk memahami maksud dari kotak biru ini. Oke, contoh yang pertama. Kita lihat, di sini ada 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 7. Apakah bilangan pokoknya sama, teman-teman? Ya, tentu sama. 4 di sini 4. Nah, karena bilangan pokoknya yang sama, maka bisa dilakukan operasi perkalian pada bilangan pangkat ini. Ingat, kalau dikali, maka pangkatnya dijumlahkan atau ditambah. Di sini bilangan pokoknya adalah 4. Kita tulis 4. Pangkat yang pertama adalah 6. Kali maka ditambah. Kemudian pangkat yang kedua adalah 7. Kita ulang lagi 4. 6 tambah 7 adalah 13. Jadi jawaban akhirnya adalah 4 pangkat 13. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua. Jangan terkecoh pada soal yang kedua ini. Meskipun bilangan pokoknya ini negatif, karena sama maka tetap dilakukan operasi perkalian. Jadi tetap tulis minus 7 karena basis atau bilangan pokoknya minus 7. Kemudian pangkat yang pertama adalah 2, terus tambah, kemudian 5. Maka hasil akhirnya adalah minus 7. 2 ditambah 5 adalah 7. Oke. Selanjutnya soal yang ketiga. 3Y pangkat 2 set dikali 4 set pangkat 3. Nah, teman-teman tidak perlu pusing jika menemukan soal seperti ini. Yang perlu teman-teman lakukan terlebih dahulu adalah memisahkan angka-angka atau huruf-huruf yang sama dengan jenisnya. 3 adalah angka biasa atau bilangan asli. Kita tuliskan, pisahkan dari hurufnya. Kita tulis 3, kemudian dikali, tuliskan 4. Nah, karena sudah tidak ada angka lain, maka kita ambil huruf pertama, Y. Y pangkat 2. Apakah di sini ada Y? Tidak ada, maka kita lanjutkan ke set. Set, karena ada 2 set di sini, maka kita gabungkan set. Oke, selanjutnya operasikan angka-angka yang sama. Karena ini sama atau sama-sama bilangan asli, maka kita bisa operasikan 3 dikali 4 itu 12. Kemudian tulis lagi kali, Y tidak ada pasangan, maka kita tulis Y pangkat 7 dikali set. Di sini set tidak memiliki pangkat, tapi sebenarnya pangkat di sini adalah 1. Jadi ketika teman-teman mendapatkan huruf tanpa pangkat, maka itu sebenarnya dia berpangkat 1. M, maka itu sebenarnya pangkat M pangkat 1. Oke. Maka di sini kita bisa tuliskan set itu berpangkat 1 ditambah 3. Selanjutnya kita tuliskan 12. Teman-teman sudah bisa menghilangkan operasi perkaliannya ini, maka tulis ya 12 Y pangkat 2, kemudian set, kita jumlahkan pangkatnya 1 tambah 3 itu 4, maka jawaban akhirnya adalah 12 Y pangkat 2 set pangkat 4.
berikut ini. Oke, kita kerja ya. Yang pertama, seperti contoh sebelumnya, minus 2 pangkat 5 dikalikan minus 2 pangkat 3. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kalau bilangan pokoknya itu adalah minus 2. Jadi, langsung saja teman-teman tulis minus 2 pangkat 5 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah minus 2 pangkat 5 tambah 3 adalah 8. Nah, bagaimana kalau kita diminta untuk menguraikan? Nah, minus 2 pangkat 8 artinya minus 2 dikalikan sebanyak 8 kali. Oke. Oke. Nah, ini maksud dari minus 2 pangkat 8. Teman-teman bisa hitung bahwa hasil akhirnya adalah 4 kali 4 kali 4 16. Kemudian ini 16 juga, berarti 16 kali 16 itu 256. Apakah positif atau negatif hasilnya? Maka kita lihat ya. Jadi hasil akhirnya ini adalah 256, itu positif. Oke. Sekarang teman-teman harus catat penting bagian yang ini ya. Nanti dulu. Kalau teman-teman menemukan suatu soal atau jawaban yang mana bilangan pokoknya itu negatif, kemudian berpangkat ganjil, atau bilangan pokoknya negatif, kemudian berpangkat positif genap, apakah beda hasilnya atau tidak? Oke, ingat ya teman-teman, ketika teman-teman menemukan minus 2 bilangannya negatif, kemudian berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah minus. Sedangkan kalau bilangan pokoknya minus, kemudian pangkatnya genap, maka itu hasilnya positif. Oke, contoh, kita buktikan yang ini. Minus 2 pangkat 3 artinya kita kalikan minus 2 sebanyak 3 kali. Minus 2 dikalikan minus 2 dikalikan minus 2. Minus 2 dikali minus 2, negatif kali negatif, positif. 2 kali 2, 4, jadi ini positif 4. Positif 4, kemudian kita kalikan dengan negatif 2. Positif ketika dikalikan dengan negatif, maka dia hasilnya negatif. 4 kali 2 itu 8. Terbukti bahwa jika bilangan pokoknya negatif, kemudian berpangkat ganjil, maka hasil akhirnya adalah negatif. Bagaimana kalau bilangan pokoknya negatif dan pangkatnya positif? Apakah akan menjadi negatif juga? Mari kita lihat. Minus 2 pangkat 2. Berarti minus 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Oke, minus ketemu minus atau dikalikan minus, maka itu hasilnya positif. 2 kali 2 itu 4. Kalau bilangan pokoknya minus kemudian berpangkat ganjil, maka hasilnya adalah positif. Kalau bilangan pokoknya negatif kemudian berpangkat genap, maka hasilnya adalah positif. Oke. Selanjutnya kita kerjakan bagian B. Oke, bilangan pokok dari soal ini adalah 1/4. Jadi kita langsung tulis 1/4 2 ditambah 6 sama dengan 1/4 2 tambah 6 itu adalah 8. Oke. Ini bisa diuraikan juga, 1 pangkat 8 per 4 pangkat 8. Oke. Untuk bagian C seperti tadi contoh sebelumnya, kita pisahkan atau uraikan bilangan-bilangan yang sama dengan jenisnya. Sini ada 3, ada 6. Kita pisah 3 kali 6 kali huruf apa yang sama, A. Di sini tidak ada A-nya, jadi kita tulis saja A sendiri. Kemudian B, di sini ada B. Kita tulis B pangkat 2 dikali B pangkat 3 dikali. Di sini ada C pangkat 1 atau bisa tidak ditulis, kali C pangkat 5. Setelah itu operasikan sesama dengan jenisnya. 3 kali 6 itu 18 kali A tidak memiliki sama jenis, maka tulis A, B memiliki sama, maka karena ini perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan, berarti B 2 tambah 3 dikali C. C ini kan pangkat 1 ya, jadi 1 tambah 5
sama dengan tulis ulang 18, hilangkan operasi kalinya A, B, 2 tambah 3, 5, C, 1 tambah 5, 6. Oke, jawaban akhirnya 18A, B pangkat 5, C pangkat 6. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman?